Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tema 2, subtema 3, muatan, PPKN, dan IPS pada hari ini. Nah, dibuka dulu buku pena halaman 133. Nah, kali ini kita akan mempelajari tanggung jawab terhadap masalah sampah. Sudah dibuka ya buku pulpenanya halaman 133. Nah, mari kita pelajari bersama ya anak-anak, sebelum nanti ada soal dari Bu Nisa. Mari kita baca bersama-sama. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan masalah sampah. Kurangnya tanggung jawab terhadap sampah dapat mengakibatkan kerugian. Membuang sampah sembarangan di jalan, sungai, atau selokan dapat membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Tumpukan sampah yang dibiarkan di jalan. Lanjut ya anak-anak, halaman 134. Juga dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam masalah sampah. Dengan sikap bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, seperti apa tanggung jawab terhadap sampah itu? Misalnya, membuang sampah pada tempatnya atau tidak membuang sampah sembarangan. Seperti mengumpulkan sampah diletakkan di dalam kantong plastik. Jadi rapi ya anak-anak, tidak berceceran sampahnya. Lalu jika sudah diadai kantong plastik, lalu kita buang ke tempat sampah. Dan ketika memasukkan ke tempat sampah, letakkan di sampah yang sesuai. Misalnya sampah organik atau anorganik atau berbahaya. Organik yaitu sampah seperti daun-daunan, makanan, seperti itu. Tapi kalau anorganik berupa plastik, atom, sampah plastik berarti kita letakkan di plastik atau di anorganik. Lalu yang berbahaya, sampah berbahaya yaitu seperti benda-benda tajam, kaca, pisau, besi itu kan berbahaya. Jadi sampahnya terbagi di tempatnya sendiri-sendiri ya, organik, anorganik, dan berbahaya. Biasanya kita temukan di tempat-tempat umum di jalan raya, misalnya di Jalan R. Suprapto itu ada ya, ada 3 tempat sampah, sudah ditulis sendiri-sendiri. Ada sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Kita letakkan sesuai tempatnya masing-masing. Nah, kita lanjutkan. Kemuatan IPS ya anak-anak. Tadi sudah ya PPKN-nya. Lalu kita lanjut ke muatan IPS. Ini saling berkaitan ya anak-anak tadi. Judulnya yaitu menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Contohnya apa? Misalnya, ketika kita menjahitkan pakaian,
ke penjahit. Kecuali saudaranya atau ibunya bisa menjahit ya anak-anak. Jadi kita tidak membutuhkan bantuan misalnya tukang jahit misalnya. Nah, ketika kita menjahitkan seragam, baju, kita membutuhkan bantuan penjahit sebagai makhluk sosial. Ya, kita saling membutuhkan. Kita lanjut, kebutuhan-kebutuhan tersebut biasanya dapat kita peroleh dari kegiatan ekonomi. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada orang yang berperan dalam proses produksi atau distribusi. Ada pula yang berperan dalam proses konsumsi. Menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Nah, anak-anak, kegiatan produksi yaitu menghasilkan barang atau jasa. Kemudian kegiatan distribusi yaitu menyalurkan barang atau jasa. Dan yang terakhir, kegiatan konsumsi yaitu menghabiskan barang. Konsumsi itu siapa? Ya misalnya kita belanja ke luas, kita membeli barang-barang, berarti kita sebagai konsumen atau yang mengonsumsi barang. Contohnya kegiatan produksi menghasilkan barang atau jasa yaitu produksi pembuatan tempe, pembuatan tahu, pembuatan tempe keripik, itu produksi. Produksi perorangan produksi skala kecil. Lalu kemudian distribusi yaitu penyaluran. Ketika sudah diproses, sudah dihasilkan barang atau jasanya, lalu kita salurkan. Ke siapa? Ke konsumen ya. Penyaluran barang atau jasa tadi kegiatan distribusi. Baik sebagai produsen atau orang yang berperan dalam proses produksi atau distributor yang berperan dalam penyaluran ataupun sebagai konsumen yang mengelola atau menghabiskan barang, kita harus hargai peranan setiap individu tersebut. Karena peran individu tersebut dari masing-masing individu tadi, baik sebagai produsen, distributor maupun konsumen, penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari muatan PPKN dan IPS tadi, ada beberapa soal yang harus anak-anak kerjakan di rumah sebagai tugas dan absensi. Ada 4 soal di sini ya anak-anak. Nomor 1, setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap titik-titik, dan titik-titik. Apa tadi jawabannya? Nomor 2, apa yang ditimbulkan jika kita membuang sampah sembarangan? Nah, sebutkan minimal 1 ya. Yang ditimbulkan apa? Ada di bacaan pena tadi, sudah dibacakan Bu Nisa. Nomor 3, apa itu kegiatan ekonomi? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Tadi juga sudah ada di video tadi ya, Bu Nisa jelaskan. Lalu nomor 4, terakhir. Sebutkan contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi masing-masing 1. Jadi contoh kegiatan produksi 1 apa, distribusi contohnya 1 apa, dan kegiatan konsumsi contohnya 1 apa. Nah, ditulis jawabannya saja di buku tulis, kemudian dikirim ke WA Brunisa. Nah, sekian materi dan tugas pada hari ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.